Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zahra dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang radiasi elektromagnetik. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian radiasi elektromagnetik, yang kedua, karakteristik gelombang elektromagnetik, yang ketiga, spektrum gelombang elektromagnetik, yang keempat, pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima, bahaya radiasi gelombang elektromagnetik bagi kehidupan manusia, dan yang terakhir, solusi mengatasi bahaya radiasi elektromagnetik bagi kehidupan manusia. Pengertian radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Sementara frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang. Semakin panjang suatu gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Kecepatan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan C sama dengan E per B. Dengan keterangan C adalah kelajuan gelombang elektromagnetik, E kuat medan listrik, dan B kuat medan magnetik. Adapun beberapa karakteristik gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merupakan gelombang transversal di mana osilasinya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, dapat merambat dalam ruang hampa atau tanpa medium. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, infraksi, dan polarisasi sebagaimana sifat gelombang pada umumnya. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara terus-menerus. Yang keenam, berpindah dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang ketujuh, dalam ruang hampa kecepatannya konstan, yakni 3 kali 10 pangkat 8 m per s atau setara dengan kecepatan cahaya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum adalah sebuah kata lain yang berarti hantu atau bayangan hitam. Kata spektrum pertama kali digunakan oleh Isaac Newton pada tahun 1671 untuk menjelaskan bayangan sinar yang dibentuk oleh prisma menyerupai pelangi yang berwarna-warni. Itulah yang dinamakan spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan berdasarkan persamaan F sama dengan C per lambda. Dengan keterangan F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik, C cepat rambat cahaya di ruang hampa, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang elektromagnetik, maka akan berbanding terbalik terhadap frekuensi gelombang elektromagnetik itu sendiri. Rentang spektrum radiasi elektromagnetik terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Yang kedua, gelombang mikro.
Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10⁻10 Hz. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut radiasi inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz dan panjang gelombangnya antara 400 Nm sampai 800 Nm. Yang kelima, ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 Nm sampai 100 Nm. Yang keenam, sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 1020 Hz. Dan panjang gelombangnya antara 10 sampai 11 meter hingga 10 sampai 8 meter. Sinar X juga disebut sebagai sinar Roentgen. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 1020 Hz sampai 1025 Hz. Dan panjang gelombangnya berkisar antara 10 sampai 4 Nm hingga 0,1 Nm. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai pemanas microwave, komunikasi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, memandu pendaratan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sinar inframerah. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar, fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, remote control dan berbagai peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat, cahaya tampak. Pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu kecacatan, dan pembedahan. Sementara pada bidang industri, sinar laser digunakan pada proses pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain, memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia penerbangan, dan lain sebagainya. Yang keenam, sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan untuk memotret organ-organ dalam tubuh, seperti tulang, jantung, dan paru-paru, menganalisis struktur bahar atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan memeriksa barang-barang di bandara atau di pelabuhan. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, dan juga dapat mengurangi populasi hama tanaman. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik bagi kehidupan manusia. Radiasi elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar ultraviolet. Pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi.
Peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah. Sedangkan pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Jika terjadi lubang pada ozon, sinar UV khususnya UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai seseorang dapat mengenai kulit dan merubah molekul DNA. Jika tersebut berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu jangka panjang, maka akan memicu penyakit kanker kulit. Yang kedua, gelombang mikro. Radiasi pada gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Radiasi gelombang mikro juga dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Mengonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Yang kedua, komputer. Terlalu lama memandang monitor komputer maka dapat menyebabkan penyakit rabun mata, katarak, dan epilepsi. Efek dari radiasi tersebut akan dapat dirasakan pada 5-15 tahun kemudian, karena prosesnya terjadi secara bertahap. Yang ketiga, televisi. Terlalu lama di depan televisi juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Yang terakhir, laptop. Laptop yang dilengkapi dengan Wi-Fi memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Di antaranya dapat mengakibatkan nyeri pada bagian kepala, insomnia, dan mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Radiasi yang dihasilkan oleh laptop juga dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang berdampak pada kapasitas konsentrasi, menurunnya memori jangka pendek, serta menimbulkan berbagai penyakit kanker. Radiasi laptop juga dapat mengganggu jaringan tubuh manusia, terutama pada bagian kulit, telinga, mata, dan sistem saraf, dan dapat menyebabkan mutasi gen. Untuk meminimalisir bahaya radiasi ini, diharapkan jangan terlalu lama berada di dekat laptop yang menyala. Adapun solusi untuk mengatasi bahaya radiasi elektromagnetik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gunakan headset atau earphone. Yang kedua, gunakan mode pesawat. Yang ketiga, ponsel jarak jauh. Yang keempat, gunakan ponsel dengan SAR rendah. Yang kelima, hindari menggunakan ponsel di area dengan sinyal lemah. Yang keenam, hindari penggunaan ponsel saat sedang berkendara. Yang ketujuh, batasi penggunaan ponsel sebelum tidur. Yang delapan, gunakan aplikasi anti radiasi. Kesembilan, periksa ponsel Anda secara berkala. Kesepuluh, penggunaan tanaman hias di sekitar lingkungan rumah. Dan yang terakhir, penggunaan ekoenzim di sekitar alat elektronik. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu, gelombang elektromagnetik sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Gelombang ini sangat bermanfaat untuk mempermudah kehidupan kita dalam hal teknologi. Namun, tanpa disadari, gelombang elektromagnetik juga memberikan bahaya bagi kesehatan. Untuk itu, pentinglah kita menyadari bahwa preventif bahaya gelombang elektromagnetik yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.